dianggap fitnah, silakan gugat pihak-pihak kami atas dakwaan berita bohong. Kita akan buktikan di pengadilan dengan saksi pakar baik genetik maupun kajian ilmiah bahwasanya ini bukanlah sebuah fitnah. Wali Songo katanya tidak punya keturunan. Lah kami ini semua ini keturunannya. Jelas, ini saya punya buktinya dari Derajat. Ini salah satu kitab tua 1000 tahun 1600-an. Terus Anda klaim ini khususnya untuk Balawi ya? Siapa yang berani melaporkan Bardem itu? Wah, Bardem itu seorang pejuang. Siapa yang berani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tinta Nusantara. Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para habaib di Indonesia yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya. Pemerintah turun gunung, Ba'alawi bukan turunan Nabi, membongkar pembelokan sejarah. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Pemerintah turun gunung, Ba'alawi bukan turunan Nab, membongkar pembelokan sejarah. Setelah sekian lama vakum menulis karena mendapat peran baru sebagai pelayan Bani Wali Songo, maka alhamdulillah di malam Maulid Nabi 1445 ini bisa menyempatkan diri mereview segalanya. Sebagai pelayan maka tugas utamanya melayani tuannya. Semoga yang dilakukan misal belum bisa memberikan kepuasan, namun setidaknya ada progres energi positif dan kemajuan. Dari konsolidasi ke seluruh keluarga Wali Songo, hingga edukasi terkait tes DNA. Atau menyampaikan data, ide dan gagasan melalui wawancara online dan offline di berbagai channel medsos. Termasuk juga keterlibatan dalam seminar nasional di Padasuka yang seperti kita ketahui bersama banyak memberikan pencerahan dan membuka tabir kepalsuan. Terutama terkait pembodohan dan doktrin atas klaim sesat Ba'alawi sebagai turunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun klaim sebagai yang paling berjasa dalam sejarah Nusantara maupun berdirinya NKRI. Dan masih banyak kegiatan lain yang tidak mungkin disebutkan semuanya. Nasib tragis Ba'alawi. Peradaban dibangun dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan, barang siapa menolak keduanya maka dia akan menjadi sampah peradaban. KRT Fakih Wirahadiningrat, sebagaimana sudah dapat diduga bahwa Ba'alawi akan mengalami fase keruntuhannya di bumi Nusantara. Mereka yang selama ini paling arogan atas nasabnya, tentu saja untuk membangun nasibnya, kini seolah seperti anak terlantar di negeri orang. Ketragisan tersebut penyebabnya karena 1. Terlalu bangga akan nasabnya yang disambungkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Melakukan praktik rasisme, selain merasa sebagai ras paling mulia juga merembet kepada aturan pernikahan yang direkayasa atas dasar kafaah, atau kesetaraan derajat ras. Di mana putri mereka harus menikah dengan sederajat rasnya yaitu turunan Nabi, sementara untuk yang laki-laki bebas dengan siapa saja. 3. Klaim garis lurus laki-laki silsilah nasabnya kepada Sayyidina Husain bin Ali, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah letak blunder terbesarnya, sehingga gampang dibuktikan kepalsuannya. 4. Banyak melakukan hinaan, cacian, bahkan persekusi kepada pribumi apabila dianggap akan menyaingi dan mengancam eksistensi nasab mereka. Untuk hal ini ada yang garis radikal, tetapi ada juga dengan cara moderat. Cara kedua inilah yang paling sulit dideteksi, karena diantaranya menggunakan organisasi sufisme dan merapat ke Nu. Disinilah Nu menjadi tersandera, bingung mau berbuat apa. Beruntunglah saudara-saudara yang di Muhammadiyah, sejak dulu waspada dengan urusan beginian. 5.
Melakukan pembelokan sejarah dan pencangkokan nasab baik kepada pahlawan nasional juga tokoh-tokoh di Kesultanan Nusantara. Begitulah ketika hampir semua pihak bangkit mempertanyakan semua hal di atas, seketika mereka remuk redam dan gagap dalam menjawabnya. Andai Ba'alawi bisa menghadirkan 4 hal di bawah ini, maka ketragisan itu bisa dihindari. 1. Data kitab nasab sejaman untuk menjawab keterbatasan nasab selama 550 tahun. Sampai tulisan ini dibuat hasilnya masih nihil. 2. Hasil isbat nasab resmi dari Nakobah Internasional, terutama dari asal negeri leluhurnya, baik Yaman ataupun Irak, negeri asal Sayyid Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai datuknya. Hasilnya juga nihil. 3. Hasil tes YDNA yang presisi sebagai keturunan lurus laki-laki dari Imam Hussein, J1 FGC 30416 bin Ali FGC 10500. Hasilnya, jangankan menemukan kedua haplotype di atas, haplogrupnya saja bukan J1, malah G2. Artinya, selain gagal sebagai keturunan lurus laki-laki, malah terdeteksi bukan ras Arab. 4. Tidak bisa menghadirkan data yang sepuh dan runut terkait ketersambungan nasab tokoh-tokoh Nusantara baik Wali Songo maupun Raja Sultan Nusantara dengan mereka. Rata-rata datanya berasal dari era penjajahan. Seperti dalam kitab Syamsu Zohiro, yang jelas tertulis menurut Van den Berg. Tokoh ini adalah konseptor utama pengacau sejarah Nusantara yang memiliki anak buah diantaranya Snoek Hurgronje dan Mufti Batavia Usman bin Yahya. Nama terakhir adalah dari Ba'alawi yang mendapat medali penghargaan dari Ratu Belanda. Artinya, klaim mereka sebagai yang paling berjasa di Nusantara telah gagal total. Sebuah rencana jahat masif yang layu sebelum berkembang. Realita dari 4 hal tersebut di atas adalah: 1. Mereka tidak akan pernah menemukan kitab nasab sezaman. Karena pendataan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata berjalan demikian rapi dari masa ke masa, saling terjalin dan terjaga hingga kini. Dan itu diwujudkan dengan adanya Majelis Saadatul Asrof dari tiap bani dan tiap negara. 2. Mereka tidak akan pernah dapat isbat dari Nakobah Yaman, karena data keluarga Nabi ternyata sudah demikian rapi, bahkan di abad 7 Hijriyah sudah pernah diadakan sensus. Untuk Nakobah Irak, tentu akan lebih tragis lagi, karena Sayyid Ahmad bin Isa hanya punya 3 putra, Muhammad, Ali dan Hussein, dan tidak ada nama Ubaidillah yang diklaim sebagai datuknya Ba'alawi. Bahkan tidak pernah hijrah ke Yaman. Semua sudah kami tulis dalam edisi sebelumnya. 3. Apalagi untuk tes DNA, kegagalan di sini membuktikan bahwa catatan Tuhan tidak pernah salah. Haplogrup G mereka menunjukkan garis laki mereka berasal dari Kaukasus, dan haplotype mereka yang memiliki kode PF 3296 identik dengan keluarga Yahudi Askenazi. Bila ini dikaji lebih dalam, mereka yang sama sekali bukan bangsa Arab, apalagi Bani Hashim Quraisy. Justru adalah Yahudi Khazari dari Kaukasia, yakni keturunan dari suatu bangsa yang hidup dari merampok di jalur sutra. Suku ini memeluk agama Yahudi di zaman The Great Solomon, Sulaiman AS, untuk memperoleh perlindungan dan jatah jalur sutra yang strategis di Kaukasus. Mereka sama sekali bukan keturunan Ibrahim AS. Karena bangsa Yahudi yang keturunan dari 12 suku putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim harusnya haplogrup YDNA-nya juga J1. Bila Quraisy Bani Ismail bin Ibrahim, J1L859, mereka J1L860. Kerajaan KHAZARI ini beribu kota di Itil, musnah akibat sebuah bangsa asing dari Mongol hingga kerajaan Rusia. Yahudi Khazar ini terkenal sebagai Yahudi suku ke-13, di luar keturunan 12 suku Abrahamik di atas. Bahkan menurut pakar eskatologi dunia, Syekh Imron Hossein, Ya'juj-Ma'juj itu manusia biasa yang jahat dan membuat kerusakan di muka bumi, munculnya dari Kaukasus. Yaitu Yahudi garis ke-13 yang kini mendirikan negara Zionis Israel, dan sebagian lainnya menyebar ke seluruh dunia, baik tetap beragama Yahudi maupun menjadi Yahudi kripto beragama di luar Yahudi. 4.
Kegagalan di poin ini diperparah dengan mengklaim nasab terah kerajaan Nusantara ke Baalawi. Ibaratnya menggunakan jurus dewa mabuk, namun benturkan kepala ke batu cadas. Kengawuran itu misalnya, mengklaim terah Pakubuwono ke Asegaf, sementara Hamengkubuwono ke bin Yahya, konyol bukan? Padahal keduanya berangkat dari satu kakek yang sama yaitu Amangkurat Jawi. Atau yang sekarang sedang viral, pahlawan yang gugur di Perang Sepehi lawan Inggris, yaitu Senopati Singo Barong alias KRT. Sumodiningrat, cucu Sultan Hamengkubuwono pertama dibelokkan ke bin Yahya Baalawi. Tentu saja ini akan semakin mempercepat rungkatnya nasib Baalawi di Nusantara. Nasib tragis pendukung Baalawi. Tiap orang punya hak untuk goblok, tetapi beberapa orang telah menyalahgunakan hal itu secara berlebihan. Al-Habib Yosef Stalin, Bapak Komunis Uni Soviet, Yahudi Khazari berhaplogrup YDNAG, sama dengan Baalawi. Apabila majikannya akan bernasib tragis gara-gara bernasab utopis, maka tentu saja jongosnya pun akan bernasib sama, bahkan mungkin lebih pahit. Kenapa? Karena sejarah sering terulang, majikan tetap selamat namun jongosnya biasanya dijadikan korban atau martir untuk melindunginya. Mereka yang tidak mau belajar dari kesalahan sejarah, akan dikutuk untuk mengulanginya. Berdasarkan pemetaan, maka pengikut Baalawi bisa dibagi dalam 3 kelas. 1. Golongan akademis yang termotivasi dalam dialektika ilmiah, atau kemungkinan ada juga karena imbalan materi demi biaya penelitiannya. 2. Golongan santri yang bersanad ke Baalawi. 3. Golongan masyarakat awam korban doktrinal. Prediksi terkait ketiga golongan tersebut di atas. 1. Golongan ini sulit diminta kesetiaannya, ibaratnya pasukan bayaran, bila imbalan yang ditawarkan tidak memadai, atau dialektika keilmuan sudah tidak menarik mereka akan mudah berbalik arah. Nasib golongan ini relatif akan lebih aman bila segera pandai membaca situasi. Namun tetap saja mereka akan tercatat dalam sejarah, pernah berdiri di sisi sebelah mana. 2. Golongan ini adalah yang paling gamang. Karena sebenarnya mereka kaum ilmiah juga, namun kadang banyak yang masih berpandangan bahwa bila bersanad ilmu kepada seseorang, maka benar atau salah tetap harus dibela. Padahal harusnya faham bahwa urusan nasab itu urusan takdir, urusan hitam putih. Beda dengan urusan ilmu, di mana siapa saja bisa pandai asal mau belajar, dan mengangkat guru juga bisa dari bangsa manapun, tidak harus turunan nabi. Golongan santri yang cerdas, tetap akan jernih dalam memandang hal ini. Karena mentuhankan guru yang salah itu juga kejahatan dalam agama, ikut andil dalam penyesatan kepada umat. Apalagi ini urusannya dengan kesucian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait derajat terkutuk malun, masalah pernasaban. Guru kita tidak maksum, bila salah wajib ditinggalkan. Janganlah mengambil guru yang palsu apalagi berderajat terkutuk di sisi Tuhan. Kecuali kita juga ingin hal yang sama nasibnya. 3. Golongan terakhir ini adalah harapan terakhir dari Baalawi untuk bersembunyi dan memanfaatkan segalanya. Narasi kebohongan dengan memanipulasi golongan terakhir ini minimal bisa memperpanjang nafas merasa mulia di Nusantara. Namun sampai kapan akan terus bersembunyi? Sampai seluruh anak cucu kita wajib tes DNA demi identitas diri dan kepentingan kesehatan. Kalau ini dilakukan, kita akan dikutuk anak cucu sebagai moyang pendusta. Atau sampai nakib pencatat nasab keturunan Sayyid Ahmad bin Isa dari Irak datang, dan bersaksi kalau kakek-kakek mereka tidak punya saudara bernama Kang Ubed. Wah, tambah jadi bahan tertawaan nanti. Maka sebelum semua itu terjadi, sebaiknya bertaubat, ikhlas menerima takdir ilahi. Dilahirkan dari siapapun wajib kita syukuri, dan semuanya punya peluang yang sama sebagai hamba mulia yang bertakwa di sisinya. Selain dosa pribadi, juga dosa berjamaah karena menyesatkan orang yang motivasinya sebenarnya baik, cinta ahlil bait Nabi tapi ternyata kepada si pemalsu nasab Nabi. Golongan ini yang nasibnya paling tragis karena rentan dijadikan kayu bakar di garis depan. Terkait pendukung Baalawi yang bernama Rumail Abbas. Dari semua narasi pembelaan Baalawi,
baik dari golongan Ba'alawi sendiri atau pendukungnya. Tidak ada perlawanan yang paling cerdas dan bermutu kecuali dari dia. Yang lain, termasuk Habib Aventador, Habib Wafi, Habib Buya Yahya, dan lain-lain kelasnya masih cheerleaders. Banyak naurnya dan bermain retorika semata. Apalagi Habib Idrus Masyhur, membedakan nukleotida dengan haplogrup saja tidak faham, tapi dengan konyolnya berani bahas di ruang publik. Owalah Drus, para ente. Kembali ke Rumail Abbas, Slebeo, ikuti gaya dia sesekali masak gak boleh. Awalnya, penulis sama sekali tidak tertarik menanggapi semua pendukung Ba'alawi yang menolak validasi tes DNA. Kecuali tentu saja Bung Fikri Syahab karena penulis merasa penyesatannya keterlaluan namun dengan cara yang sangat elegan. Ibaratnya kelas bintang 5 lah, bukan kaki 5 macam Idrus Masyhur. Dan, penyesatan dengan kemasan luksuri inilah yang memaksa saudara kita Dr. Sugeng Sugiharto turun gunung mengingat kredibilitas ilmu genetika sedang diperkosa oleh orang yang bukan di bidangnya. Walau sebenarnya yang geram banyak, namun untuk sementara cukuplah beliau yang aktif memberikan edukasi. Minimal sudah ada 3 doktor dan kepala lab. Genomic Brain sudah tampil di seminar nasional yang diselenggarakan oleh Padasuka tanggal 26 Agustus tahun 2023 di UIN Jakarta. Bagaimana sesungguhnya menentukan garis nasab melalui tes DNA? Oh ya, Rumail Abbas, sampai lupa pula, beliau Slebeo. Saya sebenarnya tidak ingin menulis apapun tentang dia, hingga Dr. Sugeng menunjukkan video lama di mana dia menyinggung saya secara pribadi. Apalagi kami sudah membuat pertemuan yang beliau Gus Rumail minta dirahasiakan, entah apa yang ditakutkan. Mungkin terkait pihak sponsor yang mendanai beliau, khawatir mencurigainya, mungkin lo ya. Waktu itu dia ingin ketemu saya dan Gus Fuad, dan dijembatani Dr. Sugeng. Bertempat di Ponpes Gus Fuad Pleret Jogja itu kesimpulannya sebagai berikut. 1. Klaim beliau adalah penggiat sejarah historian yang dulu membela kaum Syiah, tertuduh Islam liberal, dan korban G30 SPKI. 2. Penelitiannya tentang nasab Ba'alawi ini atas sponsor seorang politisi yang bermain politik dengan memanfaatkan beberapa tokoh Ba'alawi. Dan jelas itu untuk kepentingan politik praktis, apalagi memasuki tahun-tahun politik. 3. Dia sudah dipanggil habaib baik yang Sunni kantor Pusat maupun yang Syiah, di mana yang Ba'alawi Syiah jauh lebih open-minded dan cerdas dalam bersikap daripada yang Sunni. Infonya beberapa Ba'alawi bersedia tes DNA di lab, dan T Jerman dalam koordinasi dengan Gus Rumail pula. 4. Beliau dari jalur ibu, mengaku keturunan Sunan Kalijaga dan keluarga Mbah Mutamakin Pati. Artinya masih bagian dari keluarga Wali Songo pula. 5. Dari ayahnya bukan Asegaf Ba'alawi tapi dari Al-Musawi Hijaz. Entah dari jalur mana belum diterangkan secara lebih detail oleh yang bersangkutan langsung. 6. Kita juga memberi narasi tegas, bahkan Dr. Sugeng bilang, bukumu tentang Ba'alawi akan jadi sampah kalau nanti DNA mereka yang ngaku emas, ternyata terbukti hanyalah kuningan. Dan sebagai sesama kerabat atas pengakuannya di atas, saya mencoba memberi muatan, apabila kadung disponsori buat buku, tolong dikasih narasi berkelit, andai nanti situasi TDK menguntungkan tetap bisa selamat, yaitu manakala Nakib Bani Jamil yang mencatat nasab 3 putra Said Ahmad bin Isa bilang, Datuk kami TDK punya saudara bernama Ubaidillah. 7. Dia minta sebagai pertemuan rahasia, karena takut mungkin dituduh main 2 kaki atau untuk kepentingan yang lain. Awalnya kami akan mematuhinya, namun karena akhirnya beliau cederai sendiri, terpaksa pertemuan tersebut kami buka ke publik. Kenapa kami anggap pertemuan tersebut dicederai oleh Gusra sendiri? Setidaknya ada beberapa alasan. 1. Harapan kami bahwa Gusra akan sadar dengan logika sehat, malah memframing tes DNA dalam unggahannya yang menyesatkan. Ibaratnya setelah tahu dalamnya kami, malah mencoba bermain-main dengan narasi sesat. Itulah yang membuat akhirnya Dr. Sugeng sebagai inisiator pertemuan tersebut, kami minta agar membuat vlog edukasi DNA, agar narasi sesat tidak meracuni publik lagi. 2.
Klaimnya akan tetap di barisan akal sehat, namun ternyata ketika hadir di seminar pada suka, tidak berani bertanya, mungkin karena ada Prof. Anhar Gonbong, pakar sejarah sungguhan, bukan abal-abal. Bahkan ada Kiai Imaduddin Usman sebagai pembicara di seminar pun tidak dimanfaatkan untuk diskusi yang sehat. 3. Malah segera cabut dari arena seminar, dan mempercepat kehadiran di forum Banten sebagai pihak pembela Ba'alawi, padahal di Jogja sudah bersepakat bahwa menguji kadar emasnya dahulu lebih utama daripada meributkan dokumennya. Ada banyak saksi dan selalu ada rekod di Ponpes Gus Fuad Pleret. Yang terakhir, beliau pernah membuli saya sesuai video di atas, ketika di awal kemunculannya ikut meramaikan polemik ini. Bagi saya, yang punya pedoman, kita sangat bisa memanipulasi catatan manusia, namun tidak mungkin bisa memanipulasi catatan Tuhan dalam diri kita, melihat siapa saja yang mencoba membuat narasi membela Ba'alawi tapi anti tes DNA, maka saya nilai selain tidak paham juga sedang berusaha menyesatkan publik. Dan manusia-manusia seperti ini sungguh tidak layak ditanggapi, lawang catatan Tuhan saja dia cederai, apalagi komitmen luhur kemanusiaan. Dan dalam bulian Kanjeng Gus Rumail itu menanyakan kapasitas saya berbicara DNA. Baiklah, perlu saya jawab, agar narasi DNA yang semakin tegak ini mendapatkan posisinya yang mulia sebagai catatan Tuhan yang layak dimuliakan oleh manusia-manusia yang beriman dan berpikiran sehat. Ini jawaban saya. 1. Membatalkan klaim sesat nasab Ba'alawi tidak perlu turun gunung sekelas Prof. Herawati, atau Dr. Sugeng Sugiharto, Dr. Arik Im, DKK. Cukup mahasiswa semester 4 jurusan biologi, karena sangat mudah sebab klaim garis lurus laki-laki tersebut hanya berurusan dengan stabilnya DNA kromosom Y yang diturunkan melalui garis patrilineal garis laki-laki. 2. Dan alhamdulillah sebagai pemerhati DNA, selain saya bertanya kepada ahlinya juga pernah kuliah di 4 kampus yang berbeda, dan 2 kampus diantaranya sekilas membahas tentang DNA. 3. Walau tidak secara langsung namun seolah gelar KRT saya juga dipertanyakan keabsahannya, saya jawab bahwa ini adalah perlawanan kebudayaan, maka saya lebih suka menggunakan gelar kebudayaan daripada gelar akademik. Dan gelar tersebut resmi bukan abal-abal, juga ditandatangani oleh raja yang syah dari beberapa keraton. Artinya mewakili kegelisahan keraton-keraton Nusantara yang sejarahnya juga dimanipulasi dan berusaha dibelokkan dengan narasi sesat ke arah Yamanisasi. Dan alhamdulillah, sekarang barisan ilmuwan genetik siap memberikan testimoni kebenaran manakala kredibilitas sebuah ilmu mencoba diciderai dengan narasi sesat. 4. Gus Rumail juga mencoba membuli saya dengan situs Google Scholar untuk menguji kepakaran seseorang. Dan sekarang saya pertanyakan balik, beliau yang sudah berani menghina para pahlawan bangsa, bahkan memuji Mufti Batavia yang anteknya Belanda, serta narasi-narasi lain yang membuat banyak patriotik bangsa mendidih darahnya. Di manakah posisinya di situs Google Scholar, dan tulisan-tulisan ilmiah apa yang sudah terdaftar di situ? Kalau juga tidak ada, berarti kelasnya masih pemerhati, bukan ahli, atau jangan-jangan hanyalah peneliti pemula. Harapan saya janganlah publik diberi harapan palsu, terutama Ba'alawi, tuntaskanlah dulu kepakaran Anda, baru membela dengan metodologi dan narasi yang benar. Saya sepakat dengan Dr. Sugeng, Anda orang yang cerdas, semoga dikutuk jadi doktor, agar bisa berbicara kebenaran dengan kaidah yang benar. Dalam konteks sebagai saudara, izinkan memberi nasihat, tetaplah berdosa memberi harapan palsu kepada yang palsu. Jangan jadi Ronin, atau samurai tak bertuan, khawatir disewa DAIMYO yang sesat dan digariskan kalah oleh sejarah. Salam waras, Rahayu Nusantaraku. Ditulis di malam Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah, di suatu sudut sepi bumi Untung Suropati dan kampungnya Empu Gandring, semoga kita bisa mengambil ketauladanan dan memetik hikmah sejarah dari ketiganya. Al-Fatihah. KRT, Fakih WIRAHADININGRAT, sang pelayan hina dari seluruh yang mulia Bani Wali Songo yang jaya di Nusantara Raya.
Editor, Didin Syahbudin. Nasab Ba'alawi tak tertolong, pulangkan saja ke Yaman. Menarik, mungkin untuk pertama kali diadakan di Banten, sebuah debat terbuka mengenai suatu masalah yang melibatkan para kiai sepuh. Dalam debat itu, penulis mengirim tulisan berisi narasi hipotesa penulis tentang terputus dan tertolaknya nasab Ba'alawi, untuk dicarikan penyelesaian dan jawabannya. Apakah debat itu mampu untuk mencari penyelesaian dan jawabannya? Sebelumnya, berikut ini, tulisan penulis yang dibacakan oleh Al-Us Abdul Aziz, LC. MH. Problematika Nasab dan Sejarah Para Habib. Oleh Imaduddin Usman Al-Bantani. Sebelumnya, saya memohon maaf kepada panitia, Silaturahmi Akbar Bedah Nasab Wali Songo, yang mengundang saya untuk menjadi pembicara dalam acara mulia ini. Saya tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada 5 para ulama untuk berbicara tentang nasab para habaib. Menurut saya, nasab para habaib yang bermuara kepada Alwi bin Ubaidillah ini adalah nasab yang terputus dan tertolak karena tidak tersambung kepada Ahmad bin Isa. Untuk lebih jelas tentang alasan saya dalam mengambil kesimpulan tersebut, silahkan baca buku dan kitab saya yang telah terbit, yaitu, pertama, buku Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia, kedua, buku Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW, ketiga kitab, Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Inkitoi Nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah, dan yang keempat kitab, Ianat Al-Akhyar fi Jawabi Al-Syekh Abdullah Mukhtar. Dalam kesempatan ini, sebagai penghormatan saya kepada panitia, para kiai dan seluruh para peserta, saya ajukan beberapa narasi dan pertanyaan yang bisa didiskusikan bersama dan dicarikan penyelesaian dan jawabannya. Di antaranya, Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Nakib bukanlah Ahmad Al-Muhajir. Tidak ada sumber-sumber primer dan sekunder yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Berita tentang hijrahnya tercatat baru di abad ke-9 ditulis oleh Habib Ali Al-Sakran. Kitab Al-Suluk pun, sebagai kitab rujukan utama sejarah Yaman, tidak mereportase hijrahnya Ahmad bin Isa. Agar kita bisa mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, diperlukan sumber sezaman atau yang mendekati yang menyebutkannya. Minimal kitab yang lebih tua dari Al-Suluk 732 Hijriyah. Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sumber-sumber primer tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kitab-kitab nasab banyak ditulis pada zaman-zaman Ubaidillah dan Alawi, tetapi tidak ada satupun yang menyebut nama Alawi sebagai cucu Ahmad bin Isa, sama seperti tidak ada yang menyebut nama Ubaidillah sebagai nama anak Ahmad bin Isa. Seperti kitab Siru Silsilat Al-Alawiyah 341 Hijriyah, kitab Muntakilah Al-Talibiyah 400 Hijriyah, kitab Tahzib Al-Ansab 435 Hijriyah, kitab Al-Majdi 490 Hijriyah, kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah 597 Hijriyah, kitab Al-Fahri 614 Hijriyah, kitab Al-Ashili 709 Hijriyah, kitab Al-Sabat Al-Musyon 787 Hijriyah, kitab Umdatut Tholib 828 Hijriyah. 9 kitab nasab itu tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi. Keluarga para Habib dari Tarim sekarang ini, bukanlah Ba'alawi yang disebut kitab Al-Suluk. Ba'alwi itu adalah keluarga Bajadid. Yang pertama menisbahkan keturunan Faqih Muqaddam merupakan bagian dari keluarga Ba'alwi adalah Habib Ali Al-Sakran, wafat 895 Hijriyah, yang berasumsi bahwa Abdullah yang disebut kitab Al-Suluk itu tidak lain adalah nama lain dari leluhurnya yang bernama Ubaid. Lalu, Jadid, sosok historis yang disebut Al-Suluk sebagai anak Ahmad bin Isa itu dikatakan oleh Habib Ali Al-Sakran sebagai kakak dari Alwi. Untuk tersambungnya para keturunan Faqih Muqaddam sebagai bagian keluarga Ba'alawi yang disebut Al-Suluk itu, diperlukan sumber kitab atau manuskrip yang lebih tua dari Al-Suluk yang menyebut bahwa Jadid mempunyai adik bernama Alwi. Abdullah leluhur Jadid itu, bukanlah anak dari Ahmad bin Isa, karena ada kitab yang lebih tua yaitu Al-Syajarah Al-Mubarakah yang menyebut bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada anak Ahmad bernama Abdullah.
Diperlukan sumber-sumber yang valid dan original yang lebih tua dari tahun 597 Hijriyah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa benar-benar hijrah ke Yaman. Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi. Juga, agar keturunan Faqih Muqaddam sah disebut Ba'alawi, diperlukan sumber yang lebih tua dari tahun 732 Hijriyah yang menyebut bahwa Jadid mempunyai adik kakak bernama Alwi. Sumber-sumber yang berupa kitab atau manuskrip yang lebih muda, mulai abad 9 sampai hari ini, yang mengisbat nasab Ba'alawi, tidak bisa dijadikan sumber dalil jika bertentangan dengan sumber-sumber yang lebih tua. Maka, jika forum ini dapat menjawab 3 pertanyaan di bawah ini, maka nasab para Habib sah menjadi keturunan Nabi Muhammad SAW secara kajian literatur kitab. Jika 3 pertanyaan itu tidak bisa dijawab, maka para habaib itu, secara kajian literatur kitab bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Adapun 3 pertanyaan itu adalah: 1. Adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad hijrah dari Irak ke Hadramaut? Sebutkan. 2. Adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Al-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi? Sebutkan. 3. Adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Al-Suluk yang menyatakan bahwa keluarga Faqih Muqaddam disebut dengan keluarga Ba'alawi? Sebutkan. Demikian, sumbangsih saya dalam acara yang mulia ini. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, saya memohon maaf kepada seluruh peserta yang hadir. Cempaka, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dari 3 pertanyaan yang penulis ajukan tersebut, tidak satu pun berhasil dijawab oleh para pendukung nasab Habib yang hadir dalam acara debat itu, dan sudah barang tentu, tidak pula berhasil membawa kitabnya. Dengan demikian, nasab para habaib tetaplah munqati dan mardud. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Editor Didin Syahbudin. Pulangkan imigran rasis, negerinya lebih membutuhkannya. Pulangkan imigran rasis, negerinya lebih membutuhkannya. Noda hitam HADRAMIS Yaman. Berkaca dari Palestina. 2 tahun setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II. Yaitu di tahun 1947, sebuah kapal besar merapat di pelabuhan Haifa, Palestina. Di atas dek tampak wajah-wajah yang layu, kurus, dan penuh penderitaan. Kemudian mereka membentangkan spanduk besar yang bunyinya, "Jerman telah menghancurkan keluarga dan rumah kami, jangan kau Palestina hancurkan juga harapan kami." Kapal itu berisi imigran, atau lebih tepatnya pengungsi Yahudi dari berbagai penjuru Eropa yang berbondong-bondong menuju Palestina. Sebuah foto ikonik mengabadikan momen tersebut. Kini foto itu telah membuat setiap hati akan miris dan menangis. Karena ironi yang terjadi di kemudian hari. Di mana pada akhirnya, para pengungsi ini yang akan merampas tanah dan kemerdekaan Palestina dari pribuminya sendiri. Sebuah tragedi kemanusiaan terbesar di abad 20, dan praktik penjajahan keji yang masih ada hingga kini. Kapal itu adalah salah satu dari ratusan kapal lainnya, yang mengangkut ratusan ribu pengungsi Yahudi, bergelombang memasuki Palestina sejak 1920 hingga 1948. Setelah 6 juta kaum Yahudi dibantai oleh Nazi baik di Jerman dan di semua negara pendudukannya Holocaust. Seluruh Eropa seolah menemukan momentum untuk mengeluarkan ras Yahudi dari setiap negerinya. Kenyataannya, semua negara menolak menampung mereka, karena reputasinya di banyak negeri yang pernah ditumpangi. Ras Yahudi terkenal arogan, licik dan serakah. Di mana mereka tinggal, di situ mereka berusaha mendominasi semuanya. Entah itu cermin dari kecerdasan atau keserakahan, atau mungkin gabungan keduanya. Entahlah, kelak terdeteksi banyak Yahudi ras palsu bukan keturunan Ibrahim yang mengakuisisi Palestina. Mayoritas adalah cangkokan dari keturunan Khazar Kaukasus,
DNA mereka sama dengan kaum Habaib Ba'alawi Yaman yang mengaku cucu Nabi di Nusantara. Bukan tanpa alasan mereka menuju Palestina, karena 1. Di zaman itu, penduduk Yahudi dengan jumlah presentase terbanyak di dunia, 5%. Bandingkan di seluruh dunia jumlah penganut Yahudi kini hanya 0,2%. 2. Seperti Indonesia, Palestina adalah bangsa yang ramah. Mereka mewarisi semangat toleransi Salahuddin Al-Ayyubi, yang menaklukkan tanpa pembantaian dan menghormati semua agama. 3. Ada Yerusalem, kota suci dari 3 agama Abrahamik, Yahudi, Nasrani, Islam. Bagi agama Yahudi, Yerusalem adalah bekas ibu kota Solomon yang agung. Nabi dari kekaisaran mereka jauh di masa silam. Tentunya cocok bagi bangkitnya Pan-Yudaisme. 4. Dalam penguasaan Inggris, kolonialis yang pro-Zionis. Palestina sebelum PDI adalah bagian dari protektorat Khilafah Turki Utsmani. 5. Palestina sudah menjadi tujuan awal untuk dikuasai oleh gerakan Zionis. 6. Disokong oleh deklarasi Balfour yang licik dan manipulatif antara Inggris dengan penguasa moneter internasional Rothschild. 7. Terpecah dan lemahnya bangsa Arab, dan ini terbukti dengan kekalahan aliansi Arab dalam Perang 6 Hari melawan Israel, yang berdampak makin kokohnya negara Israel atas Palestina. Kini Palestina kondisinya hancur lebur, miskin dan kelaparan, hampir tiap hari dibombardir dan dibantai tanpa ada perlawanan yang sepadan. Diperparah dengan mandulnya PBB yang selalu diveto negara blok NATO manakala mau menghukum Israel. Tiap hari tanah mereka digusur, rumah dirampas, situs-situs bersejarah terancam dihancurkan, bahkan ribuan makam-makam palsu Yahudi bermunculan seolah mereka layak memonopoli dan pemilik asli tanah Palestina. Walaupun tidak semua orang Yahudi mendukung gerakan Zionis, terutama mereka kalangan Yahudi keturunan asli Abrahamik dan para aktivis kemanusiaan. Uri Davis, seorang warga negara Israel, akademik, aktivis dan pengamat anggota pada Dewan Nasional Palestina yang hidup di kota Saknin, mengidentifikasi dirinya sebagai orang Yahudi Palestina anti-Zionis. Davis menjelaskan, "Saya tidak menggambarkan diri saya sebagai seorang Yahudi Palestina. Saya sesungguhnya memang seorang Yahudi Palestina. Saya lahir di Yerusalem pada tahun 1943, di negara yang disebut Palestina, dan judul akta kelahiran saya adalah Pemerintah Palestina. Jadi, itu tidak berarti di sini atau di sana. Nilai pentingnya hanya pada konteks politik di mana saya berada, dan konteks politik yang relevan dengan pekerjaan saya, kegiatan advokasi saya sebagai kritikus Zionisme. Saya adalah seorang Yahudi anti-Zionisme." Jejak kelam imigran Yaman. Lalu bagaimana dengan imigran di Nusantara? Apakah ada peluang kisah tragis Palestina terulang dengan modus yang sama? Mari kita bersama mengupasnya. Imigran Yaman, baik kaum Ba'alwi ataupun non-Ba'alwi, memiliki rangkaian cerita yang relatif baru di Nusantara. Dan kesemuanya baru terekam lantaran inisiasi kolonial Belanda yang mendatangkannya demi tujuan imperialisme itu sendiri. Belanda yang traumatik dengan serangkaian perlawanan di Nusantara hingga mengalami kebangkrutan akut, hingga terpecah menjadi Luxembourg, Belgia, dan beberapa daerahnya lepas dianeksasi negara lain di Eropa. Untuk itulah mereka melakukan politik rasisme, yaitu segregasi kelas untuk meredam perlawanan pribumi. Terutama perlawanan dari umat Islam melalui berbagai kesultanan yang bertebaran di pulau. Disinilah Belanda mendatangkan imigran yang siap bermigrasi besar-besaran dengan iming-iming yang pastinya menggiurkan untuk menjadi antek-anteknya. Bagaimana mungkin suatu kaum mau menempuh resiko berpindah dari negeri asalnya yang jauh kecuali dengan 2 alasan. 1. Kondisi di negeri asalnya yang minus dan sangat miskin. 2. Mendapatkan jaminan kemakmuran dan fasilitas di negeri tujuan. Dan ketika mereka tiba dengan berbondong-bondong di Nusantara dengan berbagai fasilitas. 1. Naik kapal gratis milik maskapai Belanda. 2. Mendapat tanah gratis dari Belanda. 3. Mendapat pekerjaan dan gaji di berbagai sektor untuk kepentingan Belanda.
Mulai dari perkebunan, toko perniagaan milik Belanda contoh, ayahnya Rizik Syihab FPI kerja di apotek Belanda, hingga menjadi kapitan Belanda di banyak kota dan menjadi mufti yang berfatwa demi kepentingan Belanda. Usman bin Yahya, mufti Betawi yang berfatwa sesat bagi penganut Thorikoh dan haram memberontak pada Belanda. 4. Mendapat fasilitas warga kelas 2 di bawah ras kulit putih Eropa, dan tentu saja di atas pribumi termasuk golongan ningrat bangsawan pribumi. Mudah untuk dipahami bagaimana mereka terlibat dalam berbagai pengkhianatan kepada perjuangan pribumi. Hingga juga sangat bisa dimengerti bagaimana mereka absen dalam berbagai momen penting menuju berdirinya NKRI yang berdaulat. Yaitu sebagai berikut. 1. Absen di dalam Pergerakan Nasional dan Budi Utomo. 2. Absen di dalam Sumpah Pemuda 1928 setelah terkucil dan telat 6 tahun. Baru mereka mendukung di 1934. 3. Absen di dalam perlawanan kepada Jepang. 4. Absen di dalam BPUPKI kecuali Abdurrahman Baswedan, Yamanis non-Baalwi, yang juga dimusuhi oleh mayoritas imigran Yaman Baalwi. Secara jumlah Yamanis juga kalah dibanding etnis Cina yang berjumlah 4 orang, Oi Chong Hao, Oi Tiang Chowi, Mertan Eng Hua, dan Liem Koen Hian. 5. Absen di dalam PPKI terdiri dari berbagai suku di Indonesia, ada 12 orang etnis Jawa, 3 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Tionghoa, 1 orang etnis Kalimantan dan 1 orang etnis Nusa Tenggara. 6. Absen di dalam Proklamasi 1945 termasuk klaim rumah proklamasi adalah sumbangan imigran Yaman juga sangat lemah berdasarkan kronologis sejarah. 7. Absen di dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumlah mantan majikannya akan comeback, tentunya lebih bergembira dengan posisi lamanya. Mereka absen di dalam peristiwa besar seperti Bandung Lautan Api maupun Hari Pahlawan 10 November 1945 dengan resolusi jihad dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. 8. Absen ketika Republik dalam posisi terdesak di dalam agresi militer 1 dan 2. Termasuk perjanjian-perjanjian di dalamnya. 9. Absen di dalam peristiwa bersejarah serangan umum Janur Kuning Yogyakarta tanggal 1 Maret tahun 1949, yang membawa kepada konferensi meja bundar di Den Haag sebagai pengakuan kedaulatan utuh dari Belanda dan internasional. 10. Juga tidak ditemukan jejaknya mereka berkorban di dalam konfrontasi dengan Inggris Malaya maupun pembebasan Papua Barat Irian Jaya. Daftar hitam oknum YAMANIS. Daripada cerita indah, sungguh jauh lebih banyak masalah yang mereka timbulkan. Sejak awal kedatangannya di Nusantara hingga era kekinian zaman reformasi. Untuk kaum imigran non-Baalwi awalnya mereka secara faham keagamaan sama dengan Baalwi. Namun karena mendapat perlakuan rasis dari Baalwi, maka perlahan bergeser mengikuti faham Wahabi. Hingga semakin jauh akhirnya menjadi takfiri dan terlibat kegiatan terorisme. Terutama setelah mendapat sokongan dana dari pro-Zionis, Islam transnasionalis pro-khilafah, macam Hizbut Tahrir, atau Al-Qaeda pimpinan imigran Yaman di Saudi Osama bin Laden maupun ISIS pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi dari Yahudi Samaritan bernama asli Simon Elliot. Tokoh-tokoh Yamanis non-Baalwi Indonesia yang terlibat dalam hal ini antara lain adalah Abu Bakar Ba'asyir, Abu Jandal At-Tamimi, Umar Patek dan semua potensi yang muncul dari afiliasi dengan mereka yaitu golongan Wahabi takfiri. Penulis justru melihat potensi mereka lebih mudah diidentifikasi dan dilokalisir, karena menabrak budaya dan tradisi serta faham Islam di Nusantara. Yang lebih sulit dan diwaspadai adalah mereka yang faham dan ritualnya sama serta mampu menyusup ke sendi-sendi kebudayaan Nusantara. Namun bertujuan membelokkan sejarah, mengkooptasi kesadaran dan akhirnya melakukan kapitalisasi agama dan perbudakan spiritual atas nama klaim sesat sebagai keturunan Nabi SAW. Padahal sejatinya baik secara kajian sejarah, pustaka maupun genetika mereka adalah sama sekali bukan bangsa Arab malah terindikasi keturunan Yahudi Askenazi Khazar Kaukasus.
Mereka adalah imigran Yaman klan Habaib Ba'alwi. Berikut ini daftar noda hitam mereka di Nusantara dari masa ke masa. 1. Fatimah Bakbut, istri muda yang meracuni Sultan Banten Zainul Arifin, lalu mengangkat keponakannya Abdullah menjadi sultan. Berhasil ditumpas dalam perlawanan Kiai Tapa dan Tubagus Buang, dan putra mahkota yang dibuang ke Sri Lanka dikembalikan menduduki tahta. 2. Keluarga Basyaiban dan Alatas membantu Belanda melawan Diponegoro. 3. Usman bin Yahya, mufti Betawi yang masyhur menjadi antek Belanda, bawahan dari Van den Berg dan Snoeck-Hurgronje. Bukti surat menyurat mereka dan kitab fatwanya yang mengharamkan pemberontakan sulit disangkal manusia yang masih waras akalnya. Dan beliau mendapatkan bintang tanda jasa dari Ratu Belanda Wilhelmina yang didoakannya dengan doa sebagai penjilat kolonial. 4. Habib Abdurrahman AZZAHIR. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1878, ia berkhianat terhadap rakyat Aceh. Dengan kompensasi menetap di Mekah dengan menerima uang tahunan atas tanggungan pemerintah kolonial Belanda, senilai $10.000 Amerika. 5. Musso Al-Munawar atau Paul Mussottte. Pemimpin pemberontakan PKI di Madiun 1948. Dia juga aktor utama yang memecah Sarekat Islam untuk sebagian berpindah haluan komunis. Ada beberapa versi asal-usul Musso, dari anak pegawai kantoran bernama Martorejo, hingga anak Kiai Hasan Muhyi, atau anak Priyayi Ronowijoyo. Tapi sejarah membuktikan tidak mudah masuk di elit Partai Komunis dan menjadi pucuk pimpinannya. Komunis sendiri ideologinya dibangun Yahudi Khazar Ashkenazi Karl Marx, diperkokoh Yahudi Khazar Ashkenazi Stalin di Uni Soviet, dibawa Yahudi Khazar Ashkenazi Belanda Henk Sniffliet ke Indonesia, dan logisnya diserahkan ke pucuk pimpinan keturunan Yahudi Khazar juga yang menyusup ke pribumi. Sejarah Musso banyak versi. Andai ada garis keturunan laki-lakinya maka hasil tes DNA akan membuktikan dia sebenarnya siapa. Bukan suatu kebetulan apabila dia sangat akrab dan bersahabat dengan Stalin, pemimpin komunis Uni Soviet. 6. D.N. Aidit, Ketua PKI pemimpin pemberontakan G30 SPKI. Terkait hal ini sudah banyak yang mengulasnya dengan bukti-bukti yang kuat. Walaupun keluarga Habaib Ba'alwi mengelaknya karena merasa malu dan terancam kehormatannya. Namun apakah mereka bisa mengelak ketika afiliasi mereka di Yaman Selatan adalah dalam Partai Kiri Komunis Sosialis? Tanda seru tanda tanya. Lalu siapa sekjen Partai Kiri di Yaman Abdurrahman Assegaf, dan mantan Perdana Menteri Yaman Haidar Abu Bakar Alatas, juga mantan Wapres Abdurrahman Al-Jufri yang gagal memberontak dan lari ke luar negeri, ayah dari Ali Al-Jufri, ulama yang sering mondar-mandir ke Indonesia, keturunan Ba'alwi Yaman yang tinggal di Uni Emirat Arab. Yaman Selatan dengan Provinsi Hadramautnya adalah satu-satunya negara komunis di Timur Tengah dan pentolan-pentolannya adalah klan Habaib Ba'alwi. 7. Pengeboman Borobudur 1985. Pelaku 3 Habib bernama Muhammad Jawad, Abdul Qadir dan Hussein Al-Habsyi. Motifnya jelas ingin menghapus sejarah dan warisan luhur Nusantara. Dengan dalih sumber kesyirikan karena itu peninggalan agama Buddha. Ini mirip dengan gerakan IKONOKLASME yang dipengaruhi Khazar di Bizantium, ataupun penghancuran patung Buddha terbesar di Afghanistan masif dari masa ke masa hingga era Taliban. Sekedar info berdasarkan kajian tes DNA pendiri dinasti Durrani, Ahmad Shah Durrani terindikasi dari ras bangsa Yahudi Khazar non-Abrahamik yang menyusup ke etnis terbesar Pashtun Afghanistan. 8. Dan di era reformasi, mereka mendirikan organisasi terlarang FPI yang mendukung khilafah palsu dan terorisme internasional. Pada akhirnya mereka memiliki agenda politik untuk merebut negara serta sering memprovokasi umat dengan pecah belah melawan negara. Tentu saja yang dijual adalah klaim sesat sebagai cucu Nabi. 9. Sejak berdirinya Rabithah Alawiyah, yaitu 2 bulan sejak mereka absen dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Di mana mereka juga tidak mau bergabung ke NU 1926 yang diklaim manhajnya sama.
Namun justru mereka melakukan politik rasis atas nama keturunan Nabi, padahal organisasi ini hanya lokalan. Di Yaman tidak ada. Nasab mereka pun tidak pernah dapat isbat dari Yaman apalagi dari Irak yang diaku sebagai negara leluhurnya. Harusnya organisasi rasis yang anti kesetaraan dan penuh doktrin sesat yang melawan kebinekaan ini harus segera dibubarkan. 10. Konflik dengan keluarga Wali Songo. Terkait fatwa rasis pernikahan kafaah. Bisa dibaca secara runut dan utuh dari tulisan Kiai Ali Badri, keturunan Wali Songo yang menikahi Habibah Ba'alwi. Padahal Wali Songo diakui sebagai keturunan Yaman dalam kitab nasab mereka versi Yahudi Belanda Van den Berg, SYAMSYUDZOHIROH, tapi keturunannya ditolak nasabnya. 11. Terakhir, mereka melakukan pemalsuan sejarah Nuh, Hari Proklamasi, bendera merah putih, lambang burung Garuda, hingga nasab silsilah Raja Sultan Nusantara, termasuk membuat makam-makam palsu dan mengubah namanya menjadi YAMANIS. Khusus untuk Hamid Al-Gadri yang katanya perancang lambang burung Garuda tapi sudah ditolak para sejarawan. Dia diklaim sebagai Ba'alwi, tapi penulis ragu berdasarkan kajian tes DNA keluarga Al-Gadri yang berhalogrup R. Besar kemungkinan mereka dibaalwikan demi kepentingan kolonialis. Akhirul kalam, negeri ini adalah negeri yang indah, subur, makmur dan kaya dengan warisan budaya, sejarah serta sumber dayanya. Penduduknya juga ramah dan bersahabat. Tapi ingatlah, bangsa yang ramah ini tercatat dalam sejarah sangat tegas kepada tamu yang kurang ajar. Bagaimana utusan Mongol yang ditakuti di seluruh dunia pernah dipotong telinganya ketika mengancam Prabu Kertanegara dan bagaimana NKRI juga merdeka dengan segala perjuangan kepahlawanan. Kita merdeka menolak hadiah dari penjajah seperti negara lainnya, tapi kita merdeka dengan merebut dan mengusir penjajahnya. Penjajah sudah pergi, bila sisa anteknya tidak tahu diri, maka lebih baik mereka dipulangkan ke Yaman. Karena negeri mereka yang katanya penuh berkah tapi sesungguhnya miskin menderita jauh lebih membutuhkan mereka daripada negeri kita yang sebenarnya akan jauh lebih baik tanpa mereka. Tanpa imigran sesat perampok umat, agama dan sejarah. Hari pertama menjadi tamu, hari kedua menjadi beban, dan hari ketiga menjadi hama. Jean de Bruyere, penghujung Ramadan 1445 Hijriah, Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. KRAT, Fakih WIRAHADININGRAT. Kilas balik munculnya kajian nasab tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Sejak munculnya polemik nasab kurang lebih 1,5 tahun lalu telah menuai pro kontra sehingga kemunculannya menjadi gejolak sosial, walaupun gejolak belum terlalu besar yang memiliki dampak sosial, ekonomi dan politik kebangsaan kita. Latar belakang gejolak dari caci maki hingga persekusi dikarenakan diskursus ilmiah ini tidak disikapi secara arif dan bijaksana, yang ada hanyalah menampilkan emosi dari fanatisme merasa paling benar. Merasa paling benar adalah akibat pertimbangan kurang, dominasi perasaan lebih besar daripada pertimbangan akal, sementara kurangnya pertimbangan akal itu akibat ilmu yang tidak mengisi ruang pemikiran secara logis dan akan berakibat mendidihnya darah yang telah dikuasai emosi. Kalau hal ini dibiarkan akan mengeraskan hati dan membutakan mata hati untuk menolak sebuah kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pancarkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dari sejak kemunculan polemik nasab, penulis sangat menikmati hasil tulisan ilmiah Kiai Imaduddin sebagai karya kritik sosial atau boleh dibilang kritik doktrin keagamaan kaum Ba'lawi terhadap Muslim Nusantara. Belakang, diskursus ilmiah yang harusnya menjadi khazanah keilmuan malah disikapi secara emosi dan saling serang di media sosial antar kubu, bahkan pendukung Ba'lawi mulai terindikasi melakukan persekusi terhadap pendukung Kiai Imaduddin. Ironisnya, saling serang dengan caci maki hingga persekusi para pro-Ba'lawi terhadap pendukung tesis Kiai Imaduddin dilatar belakangi oleh ketidakpahaman mereka dalam mengisi ruang-ruang kosong lamunannya dengan mengikuti alur pembahasan. Kemalasan menelaah dan enggan membaca terhadap kritik sosial yang telah jadi tradisi budaya atas doktrin keagamaan yang turun-temurun dianggap mapan walaupun menyimpang,
tentu doktrin yang telah berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun tersebut akan menjadi sulit menerima pemahaman baru yang datang sebagai kritik yang telah menjadi penyimpangan perilaku. Memang ilmu nasab ini adalah suatu disiplin ilmu baru yang belum ada mata kuliahnya dan pelajarannya di lembaga pendidikan baik di sekolah maupun di pesantren, terlebih lagi yang dipermasalahkan adalah budaya dan tradisi, yang telah dianggap sebagai kepercayaan dan keyakinan di tengah masyarakat yang langsung bersentuhan terhadap pengakuan dan kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejujurnya, penulis beberapa tahun ke belakang masih mempercayai bahwa Habaib memiliki ketersambungan nasab sebagai zuriyah Rasulullah. Namun sejak 2013 perhatian kepada para Habib mulai diragukan. Apalagi sering terjadi persekusi yang dilakukan Front Pembela Islam terhadap pihak yang disinyalir melakukan pelanggaran dan kemaksiatan. Puncaknya saat pimpinan FPI berstatemen mencaci maki Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai orang yang buta mata dan buta hati. Caci maki ini menurut kami sangat menyakitkan tanpa terlebih dulu tabayun ke Gus Dur, padahal kalau Gus Dur mau, FPI sejak beliau menjabat sebagai kepala negara bisa saja dihabisi, tapi tidak untuk Gus Dur. Beliau hanya menanggapi tidak serius hanya dengan canda dan guyonan saja. Kekonyolan HB, Rizik Syihab dan pendukungnya makin menjadi-jadi ketika ide gagasan pemikiran Islam Nusantara diangkat oleh NU dan seringnya Kiai Haji Said Akil Siraj menyampaikan tentang tipologi dan kekhasan Islam Nusantara sehingga menjadi tema Muktamar NU di Jombang 2015 silam. Kegalauan Rizik Syihab dan para pendukungnya terhadap gagasan Islam Nusantara tanpa tabayun terlebih dahulu makin melahirkan kelompok jalanan sehingga pemetaan gerakan mereka mengarah ke gerakan politik Puritanisme. Kondisi ini makin diperparah kasus Pilkada Jakarta saat Basuki Cahayapurnama mengupas ayat tentang kepemimpinan. Al-Maidah ayat 51 yang dimaksudkan ayat suci Al-Quran tersebut hanya digunakan untuk kepentingan politik dan kelompok saja. Lalu ucapan Basuki Purnama tersebut menuai kecaman dan protes dari kelompok intoleran yang dikomandoi FPI. Akhirnya calon kepala daerah dari klan Balawi yang diusung Rizik Syihab bernama Anies Rashid Baswedan berhasil menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Padahal setelah terpilihnya Anies Baswedan sama sekali tidak memberi perubahan lebih baik wajah ibu kota Jakarta, dan lucunya Anies mencalonkan lagi sebagai presiden pada pemilu 2024 lalu, ini pun masih memberi bekas kekhawatiran terjadi gesekan akibat politik identitas Pilkada Jakarta, bahkan disinyalir kelompok mereka ada di belakang pendukung Anies Baswedan. Kembali kepada masalah nasab, untuk menyikapi polemik tersebut sepatutnya kita kembali kepada semangat keilmuan dan semangat kebersamaan. Dengan semangat keilmuan bagi yang kontra dengan Kiai Imaduddin dengan pikiran jernih akan siap menjadi pembanding dalam menjawab tesis Kiai Imaduddin tersebut, dan bagi pihak yang pro Kiai Imaduddin pun harus siap secara elegan menjawab tanggapan pendukung Balawi hingga pihak-pihak ilmuwan yang punya kapasitas memahami kajian nasab dari Habaib siap berargumen secara resmi dengan Kiai Imaduddin Utsman. Penulis menilai dan berharap, yang layak tampil dalam menghadapi debat nasab untuk melawan Kiai Haji Imaduddin DKK adalah hanya 4 orang saja, yaitu HB Taufik Assegaf Ketua Robito Alawiyah HB, Lutfi bin Yahya, pihak yang diduga banyak telah memalsukan makam tokoh dan diduga melakukan penyimpangan sejarah, dan HB Rizik Syihab, pihak yang bertanggung jawab melontarkan ucapan kewajiban ter-DNA, dan Bahar Smith, pihak yang melontarkan ucapan keturunan Wali Songo terputus dan mengklaim punya darah bersambung ke Rasulullah secara terbuka. Debat antara pihak Kiai Imaduddin dengan klan Balawi yang diwakili 4 orang tersebut di atas harus difasilitasi oleh pihak yang netral. Mungkin negara harus hadir walau hanya sekedar memberi perlindungan terjadi jalan perdebatan secara sehat, bukan dengan emosi apalagi perlawanan fisik di antara kubu. Penulis Kiai Haji Ahmad Suhadi. Ikonoklasme, Habaib dan Yahudi Khazar, Sejarah Kelam Imigran Sesat. Doktrin dan pengaburan sejarah. Sudah menjadi konsumsi publik di media sosial, begitu banyak bertebaran narasi sesat seperti ini. Jangan memasang lukisan Wali Songo karena itu fiktif, tapi pasanglah foto para waliullah dari Habaib saja yang jelas orangnya. Ziarah Wali Songo bisa maksiat,
karena laki-laki dan perempuan bercampur dengan yang bukan muhrimnya. Wali Songo itu dari golongan kami habaib, dan beruntunglah kalian karena kami mau datang berdakwah ke Nusantara, kalau tidak kalian sudah menyembah pohon. Wali Songo itu terputus nasabnya, karena tidak jelas garis nasab laki-lakinya sampai sekarang. Bahkan ada yang sangat ekstrim, Wali Songo itu nasabnya tidak jelas, karena di Hadramaut tidak tercatat, yang ada hanya sampai Abdul Malik Asmat Khan saja yang di India. Dan begitulah kurang lebihnya, kalimat-kalimat yang bertebaran di mimbar-mimbar habaib imigran Yaman atau yang lebih dikenal sebagai klan Ba'alwi bin Ubaidillah. Rangkaian kalimat-kalimat destruktif dan sekaligus lucu namun menyesatkan. Begitu masifnya klan habaib Ba'alwi Yaman ingin menancapkan pengaruhnya di Nusantara, sehingga semua akal bulus dilakukan. Sebagaimana pernah diulas dalam tulisan lain. Namun kali ini penulis akan menyoroti terkait klan habaib Ba'alwi dalam membegal sejarah dan pengaruh dari Wali Songo. Seperti diketahui, Wali Songo di Jawa adalah sebuah nama entitas masyhur dari para ulama penyebar agama Islam, yang dianggap berhasil berdakwah dengan cara yang damai dan menghormati kebudayaan lokal di Nusantara. Sehingga mampu mengambil hati masyarakat di era kekisruhan Perang Saudara Imperium Majapahit, sekaligus transisi bangkitnya Kesultanan Demak sebagai pewarisnya, baca, Atlas Wali Songo, Agus Sunyoto. Pengaruh yang kuat dan melegenda itu, berlanjut melalui keturunannya maupun murid-murid dari Wali Songo, para Wali 9. Yang mampu mendirikan ratusan ribu pesantren dan puluhan kerajaan kesultanan di seantero Nusantara. Mereka membaur saling kawin-mawin tanpa membedakan ras dan suku, sehingga terjalin tatanan yang luhur sebagaimana nilai-nilai bangsa kita yang lestari hingga kini. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu jua. Kini, Indonesia sendiri menjadi negara Muslim terbesar di dunia. Namun harmoni tersebut hancur manakala terjadi pertikaian saudara dalam ranah politik kekuasaan yang diperparah dengan kedatangan bangsa asing penjajah. Di mana mereka menerapkan divide et impera, politik adu domba dan segregasi kelas, atau politik rasis pembagian kasta. Etnik kolonial jelas menjadi warga kelas atas, dan pribumi menjadi kelas paling bawah. Sementara ada warga kelas menengah, siapakah mereka? Yaitu warga asing non-pribumi, baik yang sudah lama ada di Nusantara maupun yang sengaja didatangkan untuk menjadi antek-antek kolonial. Dan di antara semua antek tersebut ada sekelompok imigran yang paling berbahaya, yaitu klan Ba'alwi Yaman, karena tidak saja mengusung rasisme tapi juga pengakuan sepihak sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di masa silam jejak mereka tak terbantahkan keberpihakannya kepada kolonial Belanda. Sementara di masa sekarang mencoba merampok sejarah leluhur Nusantara, termasuk sejarah Wali Songo itu sendiri. Baca juga, mari kita ulas upaya-upaya masif mereka tersebut penjajah dan anteknya klan Ba'alwi, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Era pra-kemerdekaan. 1. Mengklaim Wali Songo berasal dari Asmat Khan Ba'alwi keturunan Yaman, Kitab Syamsul Zahirah karya Abdurrahman Al-Masyhur. Yang ternyata referensinya jelas tertulis menurut Van den Berg. Marga Asmat Khan sendiri di India fiktif, bahkan makam Abdul Malik Asmat Khan sendiri juga tidak jelas, alias semua hanyalah rakitan semata. 2. Pembelokan sejarah Wali Songo oleh LWC. Van den Berg dalam bukunya Le Hadramaut et les Colonies Arabes dan l'Archipel Indien, 1886, di mana Wali Songo dia duga dari Hadramaut Yaman. Dugaan dangkal yang dijadikan rujukan oleh klan Ba'alwi. Buku ini diterbitkan pada tahun yang sama ketika terjadi surat menyurat antara Mufti Antek Belanda Usman bin Yahya dengan Snoek Hurgronje, bawahan Van den Berg. Dan kedua hal tersebut membawa malapetaka besar di Nusantara. Karena Van den Berg berhasil membelokkan sejarah Wali Songo, dan korespondensi si Mufti menjadi masukan awal bagi kolonial Belanda dalam upaya mematahkan perlawanan umat Islam terhadap penjajah. 3. Belanda membuat rekayasa untuk membuat karya tulisan, baik naskah serat, kidung atau babat untuk membelokkan sejarah termasuk Wali Songo. 4.
Penjajah mengkapling tanah perdikan sekitar makam para sunan untuk diberikan kepada antek-anteknya terutama klan Habaib Ba'alwi imigran Yaman. Sebelumnya, dari Imperium Majapahit ataupun Demak, para sunan dan ulama penerusnya diberikan tanah ganjaran bebas pajak perdikan baik untuk pesantren, masjid maupun areal pemukiman dan pemakaman. Sekarang kita lihat akibatnya. Bagaimana Ampel Denta Surabaya atau di sekitar Maulana Malik Ibrahim Gresik kini penuh dengan pemukiman kaum imigran tersebut. Tujuannya tak lain adalah memperlemah ahli waris sunan yang bersangkutan dan menjadi spionase pergerakan Suriah Wali Songo itu sendiri. 5. Kaum Ba'alwi Yaman terlibat dalam upaya makar internal Kerajaan Nusantara. Contoh nyata adalah diracunnya Sultan Banten Zainul Arifin oleh Fatimah, istrinya yang direkomendasi Belanda bermarga Bahbud. Karena dibilang seorang syarifah atau keturunan perempuan Nabi SAW maka sang sultan yang dalam kondisi duda bersedia menikahinya. Dan berakhir tragis, beliau diracun, putranya diasingkan ke Sri Lanka dan keponakan Fatimah diangkat menjadi sultan. Walau pada akhirnya upaya makar tersebut gagal setelah mendapat perlawanan dari kerabat sultan, para ulama dan rakyat. Namun Banten posisinya menjadi sangat lemah setelahnya. 6. Upaya kooptasi dilanjutkan dengan mengangkat kapitan-kapitan Arab di banyak kota. Sebagai jongos yang setia demi kepentingan penjajah. Tujuannya memantau pergerakan ulama Trah Wali Songo. Sehingga lembaga pondok pesantren yang terbukti kokoh berabad-abad sebagai media pendidikan sekaligus perlawanan, seketika mudah membuka dirinya ketika musang berbulu domba atau Yahudi mengaku cucu Nabi datang untuk mencari informasi. 7. Yang terakhir ini masih terjadi hingga kini, di mana kaum pria mereka gencar menikahi perempuan pribumi demi eksploitasi hawa nafsunya. Sementara kaum wanitanya dihukumi zina atau haram bila dinikahi di luar golongan mereka. Motifnya tentu saja rasisme atau arogansi ras. Dan modusnya sama, menjaga kesucian darah dari nasabnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di era kemerdekaan, pasca kemerdekaan, apalagi setelah era reformasi 1998. Di tengah euforia kebebasan tersebut, penumpang gelap banyak yang menyusup membuat banyak kekacauan. Di antaranya, 1. Berdirinya FPI, Front Pembela Islam, yang kini menjadi organisasi terlarang. Karena ADART-nya jelas mendukung khilafah Islamiyah, artinya tegas bersifat makar kepada NKRI. Pasal 6 ADART FPI, yang bunyinya, visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah dan pengamalan jihad. Sebagaimana kita ketahui, dagangan khilafah ini adalah jargon palsu. Mereka adalah para manusia mabuk agama yang haus darah, dan terbukti meluluhlantakkan negara-negara Timur Tengah melalui Arab Spring yang merupakan gerakan pro-Zionis. Sejatinya, khilafah itu bersifat teologis, bukan politis. Nanti di akhir zaman melalui Imam Mahdi, artinya sudah ditentukan Allah SWT. Dengan tanpa menghancurkan entitas negara bangsa dan tetap menghormati kearifan lokal. Bukan pemaksaan doktrin dan menindas kebudayaan negara-negara muslim yang beragam. Bagaimana mungkin manusia yang terindikasi cabul dan menghina banyak kearifan lokal menjadi khalifah dari agama yang luhur, Islam yang rahmatan lil alamin? Sungguh menggelikan. 2. Simbiosis imigran Yaman dengan banyak organisasi teroris baik Al-Qaeda maupun ISIS. Untuk FPI sendiri jejak digital membuktikan dukungan kepada ISIS. Dan melakukan bela sungkawa ritual tahlilan kala meninggalnya Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda. 3. Mengklaim penentu hari kemerdekaan, bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, dan banyak para pahlawan adalah dari Habaib Ba'alwi. Padahal tidak ada jejak sama sekali mereka dalam upaya merebut kemerdekaan. Mereka nihil di Sumpah Pemuda 1928, BPUPKI, PPKI, Proklamasi, Perang 10 November 1945, Perang Agresi 1 dan 2, serta seluruh perjuangan menuju pengakuan kedaulatan 1949.
Yang ada malah oknum mereka menjadi pengkhianat bangsa, menjadi ajudan Ratu Belanda dan terlibat pemberontakan G30 SPKI 1965. 4. Mengklaim nasab terah kerajaan Nusantara dan sekaligus banyak merekayasa makam-makam palsu yang diklaim sebagai datuk mereka. 5. Banyak melakukan persekusi kepada ulama baik secara verbal maupun fisik. Terakhir puncaknya, persekusi kepada ulama terkenal dari Bantul Jogja, yaitu Gus Fuad Pleret yang membuat seluruh Nusantara tersentak. Seorang kiai yang multitalenta dan populis seperti beliau berani dipersekusi, maka bagaimana dengan nasib kiai-kiai kampung dan lokal lainnya? Narasi merendahkan ulama Nusantara juga dilakukan, di mana disebutkan Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim. 6. Melakukan pemerasan dengan dalih dapat barokah cucu Nabi ke pelosok-pelosok Nusantara. Korbannya ya tentu saja pribumi yang ketakutan tidak mendapat syafaat Nabi bila menolak keinginan mereka. Pemerasan tidak saja dengan modus menjual barang, juga sampai kepada mencicipi anak gadis dan istri pengikutnya. 7. Sebelum era reformasi pun pada tahun 1980-an, Al-Habsyi Ba'alwi bersaudara melakukan upaya menghancurkan Borobudur dengan bahan peledak. Padahal di zaman itu Borobudur masyhur ditetapkan sebagai 7 keajaiban dunia. Artinya penghancuran situs sejarah, apapun dalihnya, adalah upaya menghancurkan identitas sebuah bangsa. IKONOKLASME Wali Songo. Dari semua upaya makar klan Ba'alwi, tidak ada yang paling berbahaya selain MENDESAKRALISASI Wali Songo. Alasannya adalah 1. Islam adalah mayoritas di negeri ini. 2. Relasi negara dan agama yang sangat kuat di dalam konteks NKRI yang berasaskan Pancasila. 3. Wali Songo adalah wajah dari zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah berdakwah ke Nusantara dengan cara dan metodologi ala tauladan Nabi, yaitu Islam yang ramah dan penuh rahmat. Kisah suksesnya banyak menjadi studi di berbagai negeri. 4. Keturunan Wali Songo masif menyebar, membaur dan lestari di Nusantara, dengan warisan kerajaan dan kesultanan yang tradisinya masih kuat hingga kini, serta ratusan ribu pesantren yang menjadi benteng religi bagi negeri dari masa ke masa. 5. Ikon Wali Songo menjadi role model dan trademark yang layak jual bagi membangun peradaban di seluruh muka bumi. Bagaimana relasi antara agama, negara, kebudayaan dan pembauran ras bisa terjalin secara harmonis tanpa diskriminasi? Kesimpulannya, bagaimana untuk mengkooptasi Nusantara? 1. Awalnya, PANSOS atau membonceng kepopuleran Wali Songo sudah dilakukan dengan kitab nasab abal-abal Syamsu Zohiroh. 2. Berikutnya politik belah bambu. Datuknya diakui sebagai kerabat Ba'alwi, kemudian keturunannya ditolak nasabnya dengan berbagai dalih, misal dituduh tidak jelas silsilah nasabnya dan putus nasab perempuan. Kalaupun ada yang diakui hanyalah sebagian saja, yaitu untuk kepentingan penguasaan areal makam dan situs penting lainnya. Watak orang pribumi terutama Jawa, kalau dipangku akan mati. Kalau dimuliakan maka akan tunduk, termasuk mati logika, dan bila perlu saudaranya juga dimusuhi apabila dianggap akan mengusik kemuliaan semu yang telah dia dapatkan. Inilah mental budak atau inlander yang mudah dimanfaatkan penjajah di era kolonialisme. 3. Bila harga diri pribumi sudah hancur dan kepercayaan dirinya sudah memutar, maka akan dikuasai kesadarannya. Dengan doktrin sebagai ras termulia, nasab paling sahih serta cerita karomah datuknya yang bombastis hingga melebihi Nabi itu sendiri. Penipuan dengan metodologi ini jelas kebiadaban bagi peradaban di Nusantara dan seluruh dunia Islam. 4. Apabila banyak orang yang teracuni dan lumpuh logikanya, maka dijalankanlah muslihat berikutnya IKONOKLASME Wali Songo. 5. Terakhir, tentu saja penguasaan negara dengan segala aset dan sumber dayanya. Tidak percaya? Lihat saja negara Zionis Israel dan nasib pribumi Palestina yang diakuisisi, diusir dan dibantai oleh imigran Yahudi Askenazi dari ras Khazar.
IKONOKLASME adalah sebuah gerakan memusnahkan ikon atau gambar religius yang dihormati. Awalnya gerakan ini muncul di Kristen Ortodoks Ritus Timur di Bizantium, di mana dari gerakan ini, dengan signifikan sangat memperlemah hubungan agama dengan negara, hubungan kekaisaran dengan para biarawan. Hingga nantinya Romawi Timur atau Bizantium benar-benar jatuh oleh Ottoman melalui ekspedisi yang termasyhur dari Muhammad Al-Fatih di tahun 1453. Siapakah pelaku IKONOKLASME ini? Dimulai di zaman Kaisar Leo ketiga 717–741 dalam rangka memperlemah pengaruh biarawan atau rohaniawan Kristen Ortodoks. Di zaman itu, Bizantium sedang sangat mesranya dengan Raja Khazar, Khagan Bihar. Hingga putrinya, Tzit-Tzak diambil menjadi menantu dan permaisuri bagi penerusnya Konstantinus V. Nanti anak mereka Leo keempat juga menjadi kaisar berikutnya. Kaisar yang separuh sudah berdarah campuran Khazar. Pengaruh dari KHAZARISME ini sangat kuat, tidak saja mampu mempengaruhi kebijakan religi di dalam Bizantium, juga kehadiran Irene, nama baptis Sitzak telah membawa mode berpakaian baru di istana dan seantero Bizantium. Luar biasa bukan? Lewat cara berpakaian, kadang kita tidak sadar sedang terjajah dan terkooptasi akal sehat kita. Khazar yang awalnya penyembah berhala Shamanisme, setelah berubah menjadi Yahudi langsung mendapat perlindungan dan menjadi sekutu kuat bagi Bizantium dalam menahan pengaruh Islam yang sedang bangkit. Pengaruh Khazar yang demikian kuat di lingkungan kekuasaan Bizantium membuat pemberontakan meletus oleh ipar kaisar sendiri, Artabasdos, walaupun akhirnya mudah dipadamkan. Dan pengaruh Khazar ini berlanjut dengan begitu besarnya sehingga seorang kaisar Bizantium abad ke-10, Konstantin Porphyrogenitus, mengirimkan korespondensi kepada bangsa Khazar yang ditandai dengan segel emas senilai 3 solidi. Lebih banyak dari 2 solidi yang selalu menyertai surat yang dikirimkan kepada Paus Roma, kepada Pangeran Rus, dan kepada Pangeran Hongaria. Sejarah kemudian bercerita, bagaimana suku perampok di jalur sutra bernama Khazar ini musnah di serbu Rus Kievan di abad 10. Dan benar-benar lumat oleh Mongol sisa-sisanya di abad 13. Menyusul kemudian setelahnya Bizantium juga runtuh oleh Utsmani di abad 15. Namun simbiosis Khazar yang berhaplogrup YDNAG dengan Bizantium yang berhaplogrup multietnis tetap ada dan terjaga. Kini Yahudi non-Abrahamik yang disinyalir kuat dari suku Khazar yang mayoritas di Israel itu terdiri dari manusia yang berhaplogrup YDNA beragam. Sementara itu pewaris Kristen Ortodoks yang masih setia dengan ajarannya dan teraniaya oleh Khazar bermigrasi ke Rusia dan sekitarnya hingga kini. Itulah kenapa kebijakan luar negeri Rusia sangat anti-Israel dan Zionisme. Dan perang dengan Ukraina adalah wujud ancaman nyata ketika seorang presiden Yahudi ZELENSKY memimpin 40 juta ras SLAVIK yang secara kekerabatan masih dekat dengan etnis Rusia. Rusia adalah manifestasi Kristen Ortodoks di masa silam, sedangkan NATO adalah manifestasi Khazar itu sendiri. Dan kejahatan manusia berhaplogrup G bisa Anda baca sendiri di tulisan lainnya. Di mana mereka menyusup di berbagai bangsa, sekaligus pembuat banyak makar dan kerusakan. Lalu bagaimana teknik IKONOLASME Wali Songo yang telah kita ulas di atas? Di zaman sekarang, para habib menyerukan. 1. Memvonis nasab Wali Songo terputus karena tidak tercatat di nasab mereka di Yaman. Ikonoklasme catatan nasab. Tanggapan penulis, tentu saja tidak ada karena Wali Songo yang jalur Al-Hasani adalah dari Maghribi, Maroko. Dan yang Al-Husaini jalur Al-Musawi Samarhan. Dan sudah dapat isbat dan pengakuan dari Nakobah Internasional. Sementara nasab Habaib Ba'alwi, nihil. 2. Diserukan, jangan pasang foto Wali Songo karena itu fiktif, hanya khayalan saja. Dan lebih baik pasang foto Habib yang jelas ada orangnya dan jelas waliullah. Ikonoklasme gambar profil. Tanggapan penulis, mereka tidak konsisten,
karena tidak mengkritik foto Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alwi yang juga lukisan rekaan. Dan melukis apapun dengan rekaan berdasarkan imajinasi atau ilham boleh saja selama berniat baik, tidak ada unsur pelecehan. Bukankah mereka untuk nasab dan makam datuknya saja Ahmad bin Isa dari hasil imajinasi dan takwil semata? 3. Ziarah Wali Songo batil karena laki dan perempuan bercampur. Ikonoklasme makam dan situs. Tanggapan penulis, ibadah haji juga bareng-bareng ritualnya. Dalam rombongan ada laki dan perempuan, dan ketemu berbagai etnis bangsa, kenapa tidak dikritik sekalian? Semua tergantung niatnya, jangankan ke tempat yang mulia. Ke tempat maksiat pun bisa berbuat baik tergantung niatnya. Bahkan seorang habib yang membuat majelis pengajian pun bisa menzinai istri jamaahnya. Melihat fenomena-fenomena di atas, termasuk upaya IKONOKLASME Wali Songo, agaknya sejarah sedang terulang dan watak ras memang memiliki kecenderungan tabiat yang sama. Wahai pribumi Nusantara, sadar dan waspadalah. Dan untuk klan Ba'alwi habaib imigran Yaman, sekali lagi insyaflah. Kurang apa kami pribumi menerima kalian, dan memberi ruang hidup yang jauh lebih aman daripada negeri Yaman muasal kalian yang hancur berantakan. Di sini kalian lebih mulia dibanding kota Tarim yang Anda bangga-banggakan. Atau silahkan kembali saja ke negeri muasal leluhur kalian, bila yakin itu lebih baik dan mulia bagi kalian. Ingatlah hadits Watsilah bin al-Aska. Sesungguhnya di antara dusta yang paling besar seseorang, yaitu menisbatkan diri kepada selain bapaknya, atau mengaku-ngaku bermimpi sesuatu yang ia tidak pernah melihat dalam mimpinya, atau berdusta atas Rasulullah SAW sesuatu yang tidak pernah diucapkan. Larangan menisbatkan diri kepada selain bapaknya, Al-Jamu Baina As-Sahihain, hadits nomor 40, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang menisbatkan diri kepada selain bapaknya padahal ia tahu bahwa itu bukan bapaknya kecuali dia kafir, dan siapa yang mengaku-ngaku ia berasal dari suatu kaum padahal sama sekali tidak ada nasabnya kepada mereka maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Brangwetan, 26.032.024. KRAT. Fakih WIRAHADININGRAT. Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku. Wa'allahu a'lam bisawab. Demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.